Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kami Suket Elit bersama saya Abdul Rauf. Oke, teman-teman semuanya, topik kali ini yang kita bahas adalah formula if di Microsoft Excel untuk bagian yang pertama. Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam formula if, jangan lupa ya, subscribe dulu dan likes juga share ke teman-teman semuanya. Oke, baiklah kita mulai menggunakan formula if. Oke, saya akan masuk ke sebuah data. Ini saya sudah membuat suatu data. Nanti kita akan buat keterangan ya. Oke, formula if itu digunakan untuk menentukan kategori-kategori berdasarkan nilai atau berdasarkan item yang ditentukan dulu. Nah, misalkan seperti ini teman-teman ya. Andikan kita punya data nama, kemudian ada nilai. Nah, kita kasih keterangan. Keterangannya apa? Misalkan katakanlah kita buat sekarang gini. Andikan yang dapat nilainya keterangan gini. Kalau lulus ya, misalkan lulus itu nilainya lebih dari 80. Nah, gitu. Nah, sedangkan kalau tidak lulus, nah berarti nilainya itu kurang dari atau sama dengan 80. Nanti kita buat seperti ini. Jadi nanti kita buat formula secara otomatis. Jadi siapa yang lulus, siapa yang lulus gitu ya, dengan formula if. Oke, caranya seperti ini teman-teman. Yang langkah pertama kita buat formulanya. Ini saya buat keterangan penulisan formula ya teman-teman ya. Ketikkan sama dengan dulu, ya kan? Sama dengan. Kemudian tulis if kurung buka. Nah, kolom atau sel yang dimaksud, oke. Nah, terus sesuai dengan tanda informasi keterangan ini. Kalau misalkan kurang dari atau sama dengan 80 itu tidak lulus, maka kita kasih tanda kurang dari. Nah, sama dengan 80. Oke ya. Berarti kurang dari, katakanlah kita buat kurang dari 81 gitu. Jadi nanti yang nilainya kurang dari 81 itu tidak lulus, tapi yang lebih dari 80 itu lulus. Nah, ya. Jadi nanti kalau kita buat kurang dari 81 berarti nilai 80 itu tidak lulus, teman-teman. Gitu ya. Kemudian titik 2. Oke ya. Kemudian kita petik nah keterangannya. Nah, kasih keterangan untuk kategori ini, teman-teman ya. Sel yang kurang dari 81 dikatakan tidak lulus. Nah, tidak lulus. Petik 2, kemudian titik koma. Oke ya. Nah, terus sebaliknya. Berarti kan kalau kurang dari 81 tidak lulus, maka sisanya berarti lulus. Kita ketikkan lulus. Nah, petik 2, kemudian kurung tutup. Enter ya teman-teman. Oh, no name. Ya, no name. Karena if-nya tidak ada, kolomnya tidak jelas ya. Oke, ini saya kasih tanda petik aja. Nah, ini rumus teman-teman ya. Rumusnya kita pakai ini. Oke, nah yuk mari kita aplikasikan pada data di tabel sebelah kiri ini ya. Saya besarkan dulu. Nah, oke. Yuk kita tuliskan. Letakkan di bawah keterangannya ya. Kita lihat keterangannya untuk nilai Agus. Ketik sama dengan, ikuti rumus sebelahnya teman-teman ya. Rumus ini. If kurung buka. Nah, sel yang dimaksud berarti sel nilai 90 ini. Nah, karena kita mengacu pada kolom nilai. 90 kurang dari, ya kan? Kurang dari, nah, 81.2, tanda petik, tidak lulus. Tanda petik, kemudian titik, titik koma ya teman-teman ya. Bukan titik 2 ya, titik koma. Terus, kemudian tanda petik, kemudian lulus.
tanda petik, kurung tutup. Oke, tinggal kita enter. Nah, enter berarti nilai 90 itu lulus teman-teman. Nah, untuk melihat yang bawahnya, bisa kita kopikan selnya ini. Kita bisa pakai copy, Ctrl C, kemudian dipastekan di sel bawahnya. Atau kita letakkan di sel keterangan ini, kemudian arahkan ke pojok kanan bawah sampai ketemu tanda plus kurus, kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah ketemu keterangannya. Jadi nilai 82 itu lulus, 79 tidak lulus. Andai kan kita kasih ini 81 bagaimana? Misalkan ini saya ganti nilai 81 ya teman-teman ya. 81. Nah, 81 berarti lulus. Kenapa? Karena yang tidak lulus adalah yang nilai kurang dari 81. Berarti 80 termasuk tidak lulus, 81 lulus. Mau coba 80? Ada nggak 80? Oh, nggak ada ya. Ini saya buat 80. Oh, ini aja yang 80. Nah, berarti tidak lulus. Oke, teman-teman ya. Nah, inilah penggunaan formula if untuk bagian yang pertama. Kita akan bahas lagi formula if dengan beberapa kategorinya. Tidak hanya dua ini. Nah, lulus, tidak lulus, dan lain-lain ya di video-video berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu lagi dan jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.